Jadi mumpung masih ada gentongnya di sini, ada Ustadz Adam, ada Ustadz Mustafa, kita buka Liqo Maftuh ya, pertemuan bisa soal jawab pertanyaan. Silakan Ustadz Mustafa. Sambil nunggu sarapan. Enaknya sarapan dulu baru manjat atau manjat dulu turun baru sarapan? Sarapan dulu. Sarapan kaget. Ya, ibu dengar ya, tanya sarapan dulu. Lah malah enak ini. Ini masih sisa ini celana dari itu lumayan buat kami. Celana, insyaallah. Foto. برودة أنا دائما سأذهب لحم هذا خلاص. Sudah dapat. Ini semua minuman hangat yang belum ngacung. Baru datang. Untuk yang pertama soal jawab ya. Kemudian yang kedua sharing mungkin dari antum ingin menyampaikan pesan atau kesan atau mungkin juga usulan ya. Barangkali nanti ada lagi di mana gitu kan. Apa saja yang perlu ada tambahan ya, koreksi dan seterusnya. Ya. Ini gimana? Ustaz. Mana? Alhamdulillah. Ifadhal. Ya. Ini juga untuk ummahat, ibu-ibu. Ya, sekali lagi sesi terakhir ini Liqo Maftuh ya, kita buka pertemuan umum. Ya. Tanya jawab dan juga menyampaikan pesan dan kesan dari antum. Ya. Sekarang yang diberi hadiah itu yang bertanya. Nah, tadi kan yang menjawab ya. Nah, tapi khusus yang belum mendapat hadiah. Jadi biar tidak double. Nanti kasihan yang lain. Ya. Kalau tadi yang mendapat hadiah itu yang menjawab, sekarang yang bertanya. Demikian juga nanti yang mau menyampaikan pesan dan kesan. Yang ketiga mungkin memberikan usulan ya, kalau usulannya lebih daripada hadiah yang ada ya, kita akan pilih usulan yang terbaik. Kalau tidak ada hadiah lain lagi ya. Ya, tafadhol barangkali ya, Masya Allah. Mana? Langsung ya, Pak Tubi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesertanya mulainya bareng biar isinya ya itu. Soal jawab dulu, nanti pesan nanti yang terakhir. Ya. Pertanyaan, kita buka pertanyaan materi yang sudah disampaikan semalam oleh Ustadz Mustafa tentang tema menjadi suami dan istri yang ideal, bukan jamu ya, ada jamu ideal. Sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama-tama
saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, suami ideal itu maksudnya gimana Ustaz? Apa kita sehidup sesurga atau sehidup semati? Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar. Gupet deh. Biar dapat hadiah. Satu-satu aja. Oh, kumpulkan. Dikumpulkan katanya. Ya, padahal yang kedua. Ya, Masya Allah. Oke, orang itu hadiah ke panitia. Pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal semua kali ya? Hah? Kenalan. Iya. Ya enggak apa-apa, barangkali ada yang belum kenal kok. Ayo, kemana? Nama alamat istri. Nama saya Rusdiono, lengkapnya berasal dari Depok. Iya. Ini hiburan saja. Oh, hiburan. Di mana kami dapat melihat artinya kapan kita yang ahli sunnah wal jamaah, tapi koordinasinya terhadap daerah ke daerah lain kurang. Kalau di harokah lain kan ada pimpinan Sabang, pimpinan apa, kita kan nggak pakai itu. Tapi agar memudahkan kita itu ada mungkin di Al-Hidayah siapa yang dihubungi, di Al-Falah siapa, di Labor siapa, sehingga kita mempermudah Koordinasi. Yang kedua, ini permintaan saya kalau disetujui, apakah ini bisa berlanjut momen-momen seperti ini? Kalau memang berlanjut ya bagaimana caranya, bisa dibentuk per daerah atau bagaimana agar koordinasi lebih baik dan lebih lancar. Yang ketiga, kok kalau di lain harokah itu kok ada safari dakwah, ada apa, kata Pak Ustaz siapa Mustafa ini ada semacam taruh ini. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Desa Samong, Muhammad Enubri, mau menanyakan, tapi sifatnya kok Arab ya Pak, barangkali, karena kan membingungkan saya, jadi saya tanyakan, kalau bingung, saya nggak tanya. Dari malam itu kan mau tidur susah karena dingin. Tapi kalau mendekat, tapi kan hangat Pak. Nah ini saya pikir-pikir, ini saya di atas berarti dekat dengan matahari. Kok malah dingin gitu Pak? Sebabnya apa? Barangkali ada jawaban. Terus saya setuju dengan ini Pak Rusdi untuk camping seperti ini diteruskan. Tapi jangan harus lihat wilayahnya, maksudnya lokasinya. Karena Pak Haji Gendut itu takut ini. Tapi aduh kalau kapok ini, aku tidak ada bangun bang biasa. Kalau lokasinya disurvei dulu, biar mobil itu aman nggak sampai kepleset. Ya syukur ya alhamdulillah tapi selamat. Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Ustaz. Fadhol. Atau dulu tadi. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Agus Yati dari Tasikmalaya. Ini ada pertanyaan buat Ustaz Mustafa yang sifatnya untuk keperluan saya pribadi. Jadi pertanyaan saya seorang suami yang mati sih. Itu sudah jadi kewajiban kalau suami itu harus menafkahi seorang istri dan keluarga.
Jadi kehidupan saya dari pertama perkawinan tadinya semuanya kerja semua, Pak. Jadi saya bekerja, istri juga bekerja, dan semenjak ada dampak dari pekerjaan saya yang kurang menghasilkan, si istri rela sudah nggak usah kerja, di rumah saja untuk memenuhi, untuk melengkapi keperluan di rumah, dan dia telah ikhlas. Jadi apakah sebagai suami yang sudah diridhoi istrinya begitu itu tidak bekerja, maksudnya dia sebenarnya bekerja, namun itu bekerja yang dia cuma memenuhi keperluan, dan itu pekerjaan itu jenisnya juga menunjang pekerjaan si istri saya. Jadi kalau ditinggal dia juga nggak jalan. Istrinya membantu tapi sangat penting. Nah, pertanyaan saya, bagaimana posisi saya sebagai suami? Itu yang saya pertanyakan pada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari ya termin 1, termin 2 nanti akhwat. Ya. Untuk sementara termin 1 silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saya terbebani dengan 2 pertanyaan. Yang pertama dari Mas Tubi, ya. Yang kedua dari Pak Haji Agus. Mas Tubi tadi tanya, apakah kalau orang sehidup semati itu berarti suami udah menjadi suami ideal? Pernah nggak sama lihat ada orang dalam ikatan suami istri tapi perlu dengan pertengkaran? Pernah? Ada. Bahkan ada orang kalau siang berantem, kalau malam keramas. Ya. Sing guyu cok nglakoni iki. Lah iya, gitu ya. Kalau malam mesra ya, kalau siang berantem. Sama sekali saya di akhir sesi tadi malam menyebutkan bahwa seperti perceraian itu bukanlah satu aib yang kemudian menjadikan orang tersebut tidak layak lagi untuk menjadi orang yang baik. Sehingga yang namanya ideal atau tidak ideal itu bertumpu kepada pertama adalah keimanan, kedua adalah tanggung jawab, yang ketiga adalah sama-sama ridho. Karena ada orang yang istrinya senang, nggak apa-apa, suami saya ngasihnya banyak apa sedikit nggak apa-apa, tapi suaminya sebenarnya menjadi orang jahat. Mohon maaf, misalnya jadi apa itu preman pengkolan gitu, apa-apa itu ya. Penjual togel. Istrinya katanya nggak apa-apa, saya ridho gitu ya. Itu tetap tidak dinamakan ideal karena tidak berada di bawah naungan keimanan. Oleh karena itu, yang namanya ideal apa tidak ideal itu yang sebagaimana saya tadi malam sudah kami sampaikan, yang paling utama adalah berada di bawah naungan keimanan. Lebih spesifik lagi, di bawah tuntunan Al-Quran wa Sunnah. Itu lebih spesifik lagi. Saya kira itu untuk jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, dari Bapak Haji Agus, beliau dari Kaliprau atau Tasirjo, Pak? Tasirjo ya, Kecamatan Bulu Jami. Kalau seorang suami kemudian sudah tidak memberikan nafkah secara full kepada istri,
tapi istrinya ridho. Atau saya balik lagi, ada begini, ada seorang wanita yang kaya terus mengharap kepada suami untuk menjadi suaminya, laki-laki untuk menjadi suaminya, dan siap untuk tidak dinafkahi. Ada janda kaya ngomong sama sampean, mas sampean kan orang soleh, ibadahnya rajin, ya aku dibujuk sampeanku, oh sama rasa nafkahi. Saya punya banyak warisan dan saya punya banyak harta. Boleh nggak gitu? Boleh? Boleh bukan? Kepingin sampean? Nafkah kan ada dua, Ustaz. Ya. Nafkah batin ya, nafkah batin itu kalau nafkah. Oh iya. Iya. Iya, kalau nafkah batinnya kan bisa ditransfer. Nafkah lahirnya. Ya, ya kalau nafkah batin itu sebagai layaknya ya. Kita yang bahas materinya saja. Kalau nafkah batin kan, ya. Sehingga semua kewajiban itu ada aturannya. Semua kewajiban ada aturannya. Perintah-perintah agama ini yang wajib itu pasti ada ritme-ritmenya semua. Seperti kewajiban sholat, caranya bagaimana, waktunya bagaimana, ada caranya. Kewajiban orang harus berbakti kepada orang tua, caranya bagaimana, dan seterusnya ada. Kecuali satu, kewajiban memberi nafkah. Sehingga Al-Quran memberikan satu rambu-rambu yang sangat indah sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 'Alal musii'i qadaruh wa 'alal muqtiri qadaruh mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Orang yang kaya ngasih semampunya, yang miskin ngasih semampunya, yang penting sama-sama mata'an bil ma'ruf, sama-sama senang dan sama-sama baik, ya. Haqqan 'alal muttaqin, menjadi hak kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau masalah nafkah itu antara istri dan suami. Kalau istrinya tak bilang, saya hanya bisa ngasihnya 1 hari sekian, saya hasilnya hanya sekian, oh enggak apa-apa, sah udah. Dan alangkah baiknya kalau yang namanya nafkah itu disepakati atau dibicarakan sebelum nikah misalnya. Enggak apa-apa. Kalau di sini biasanya nafkah kan tidak dibicarakan ya. Sebelum nikah itu tanpa dibicarakan nafkahnya. Ya malah nggak apa-apa lagi udah dibicarakan. Nah ketika nanti di tengah perjalanan kok istrinya nuntut yang banyak, sebenarnya itu bukan kesalahan dari salah satu pihak. Karena memang tidak ada kesempatan itu. Yang penting tidak memberi sama sekali. Gitu. Jadi kalau masalah nafkah itu sebenarnya dalam Al-Quran sudah diatur, kalau yang kaya yang ngasihnya banyak, yang miskin ngasihnya ya semampunya. Lah, tapi jangan dibalik. Ada orang yang kaya tapi ngasihnya sedikit. Ini pernah ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW. Bahwa suaminya itu pelit. Ya Rasulullah, suami saya itu kaya dan saya apakah boleh saya mengambil harta dari suami saya? Kemudian Rasulullah menjawab, khudhi ma yakfiki wa waladi. Ambillah sesuai yang cukup untukmu dan anakmu. Jadi suaminya kaya, uangnya banyak, tapi kalau ngasih istrinya pelit. Kayak contoh sekarang itu, kira-kira kebutuhan belanja katakanlah rata-rata 100.000. Ya, ngasihnya 50, padahal tabungannya banyak, uangnya banyak. Gitu ya, ditaruh di bawah kasur, lolosin itu. Ya, mau cukupnya harusnya 100, kok ngasihnya 50. Gitu ya.
Misalnya begitu misalnya. Tapi batasan pengambilan itu harus untuk sesuai kebutuhan, melengkapi kebutuhan yang urgent. Misalnya seperti beli susu, itu kan urgent ya untuk anak misalnya. Tapi kalau misalnya ngambil harta dari suaminya kemudian untuk shopping, untuk apalah gitu ya, keperluan-keperluan yang barangkali bukan keperluan yang sekunder, yang primer maksud saya, itu nanti tetap haram. Saya kira itu. Pertanyaan saya kan hanya itu ya. Barangkali nanti dari apa yang saya sampaikan bisa dilengkapi oleh Ustaz Jundi atau juga Ustaz dari tahu. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya kira sudah bisa dipahami ya, bahwa rumah tangga yang baik itu bukan rumah tangga yang tidak ada percekcokan, tidak ada padu ya. Ini sesuatu yang hampir mustahil ya. Makanya ya, hakikat rumah tangga yang baik adalah rumah tangga ketika terjadi masalah ya, dia bisa menyelesaikan dengan cara yang baik, yaitu cara Al-Quran was Sunnah. Disitulah indahnya Islam, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang berkah ya, suami dapat pahala, istri dapat pahala. Dari sisi apa? Mengatasi masalah tanpa masalah. Apa kuwi? Iya. Ya. Karena kita lihat coba di Sahih Bukhari kan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu, ya. Kemudian waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jatahnya di rumah Aisyah. Lalu Sofiyah binti Huyai, Sofiyah ini satu-satunya istri dari kalangan Yahudi ya, dinikahi setelah perang Khaybar. Nah, Sofiyah melihat, oh, di rumahnya Aisyah ada tamu, barangkali tidak ada makanan buat suguhan. Maka Sofiyah ngirim makanan, perintah sama budaknya, bawa ke sana, ke tamu, pakai nampan besar itu. Dibawa oleh si budaknya Sofiyah, disampaikan kepada Nabi SAW. Sebelum sampai kepada Nabi, Aisyah di situ melihat ditamplik biar di hadapan tamu-tamunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau kejadian itu menimpa kita piye, Pak? Mirang-mirang akeh kan bacane. Wong wadono mulih rono. Barangkali kan gitu orang wong tuh. Lagi ada tamu ya, piringnya ditamplik pecah biar di hadapan tamunya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan, ya kurang lebihnya beliau mengatakan, ya, hakadha, demikianlah, seperti inilah, ya, ghadibat ummuka, al-gharrat ummuka. Demikianlah kalau ibu kalian sedang cemburu, atau kamakal, ya. Demikianlah ketika ibu kalian sedang cemburu. Maksudnya ibu di sini karena setiap istri Nabi adalah ummul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Diibaratkan ibu, makanya jandanya Nabi itu tidak boleh, haram dinikahi oleh para sahabat. Karena istri Nabi di dunia akan menjadi istri nanti di akhirat selamanya. Saya membaca, saya lupa ya karangan siapa itu. Di antara fawaid ya dari hadis itu disebutkan, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melampiaskan kemarahan? Karena
kesalahan itu disikapi tentu dengan sikap yang tidak sama. Tergantung dari sebab kesalahan dan juga berat kecilnya kesalahan. Di sini kesalahan yang dilakukan Aisyah itu kesalahan yang sifatnya tabiiyah, spontanitas. Ya, langsung nyala. Ya, api cemburunya, dan api cemburunya itu langsung diwujudkan dalam bentuk tadi. Dan tentu ya, kecemburuan ini merupakan ya indikator ya bahwa Aisyah ini sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak kalau kita lihat Rasul pernah bangun tidur, Aisyah pura-pura tidur. Wah, jangan-jangan paling bojone liya diindili. Jebule di makom pakai. Setelah tahu di situ pura-pura cepet-cepet tidur lagi. Pura-pura tidur lagi. Tapi Nabi SAW dapat wahyu menanyakan, kenapa tadi kok nguntit ya, ngindili dan seterusnya. Aisyah ya kisinan diri. Ini banyak kisah-kisah hal itu. Ya. Dan banyak faktor perceraian, perceraian disebabkan faktor cemburu. Ya, cemburu yang nanti mengakibat cemburu yang tanpa terkontrol, cemburu yang tidak dibalut dengan nilai-nilai syariat. Lihat, Nabi tidak melampiaskan marah karena memaklumi bahwa ini kesalahan yang tabiiyat. Tabiinya wanita ini cemburu, sehingga disikapi dengan tadi. Kemudian Nabi mengatakan pada Aisyah, wahai Aisyah, kamu harus mengganti piring ini dan kamu harus antarkan pada Sofia. Kenapa? Hak dirusak harus dikembalikan kepada yang memiliki hak, diganti. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita pelajari. Ya. Artinya menyikapi sesuatu harus dilandasi ilmu. Entah kita sebagai seorang suami, entah itu sebagai seorang istri, entah kita sebagai seorang ayah, entah itu sebagai seorang ibu. Sehingga kalau setiap hal kita landasi dengan ilmu, insya Allah barokah. Ya, di antara barokahnya adalah kita mendapatkan pahala dari sisi mengatasi masalah tanpa ketemu lagi. Gadean jadinya. Ya, ini ya tambahan dari saya, dan ini teorinya, tapi berat nanti untuk dipraktekkan. Tapi tentu praktek itu harus dilandasi teori dulu. Jangan teori doang. Bahkan kayak gitu. Ya kita harus tahu teori dulu, konsepnya seperti apa. Setelah sudah tahu konsepnya Nabi seperti ini, kita praktekkan. Bukan praktek tanpa konsep. Ya nanti repot. Ya. Ini. Nah, tadi yang pertanyaan apa? Lupa tadi kalau ada. Buat itu. Hah? Buat. Oh, itu kalau itu. Di atas gunung kok dingin. Dekat matahari tapi dingin. Ini pelajaran IPA ya, sains ini. Sebetulnya nanti ada kaitannya, tapi materi kita belum selesai ya. Fakta ya, mafhum al-jibal fil Quran ini disebutkan. Di surah, ini sekedar contoh ya, ada beberapa ayat menerangkan hal itu. Dalam surah An-Nur, ini tambah dingin juga ini. Anginnya. Surah An-Nur ayat 40 berapa? 43. Antum bisa lihat mushaf Qur'annya. Ini HP-nya ada mushaf Qur'annya enggak? Iya, dicari. Sudah temu? Surah An-Nur surat berapa? 24 ya. Surah 24 ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang mau bacakan? Silakan. Nah, yang baca dapat hadiah nih. Semangat, men. Yang lebih dulu dapat cari surat dan ayatnya ya, dapat hadiah. Ya, dibuka HP-nya. Ayat berapa, Ustaz? Surah An-Nur ayat
43. Surat An-Nur itu surat ke-24. Ya. Tambah dingin. Sudah, ya Masya Allah. Baca Pak. Monggo sama artinya. Yang dapat sudah dapat. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yusji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilali wa yunazzilu minas samaa'i min dimawi. Ini banyak kumpulan awan. Ya. Lalu Allah tadi yu'allifu, ya, menggabungkan, menumpuk-numpuk awan tadinya kan sedikit tipis ya, kemudian jadi tebal. Ya. Ini kalau belajar karena kebetulan saya juga yang ngajar, jadi guru, jadi tahu ada proses kondensasi namanya. Orang-orang sekarang mengatakan bahwa siklus air, tahu siklus air ya? Itu muter. Jadi air yang ada di bumi terkena sinar matahari, yang di bumi itu yang di laut, yang di sungai, yang di segala macam, ya, menguap ke atas. Proses ya, penguapan ke atas. Setelah menguap nanti mengumpul di atas, ya, semakin tebal, itu sangat dingin ya, ada proses kondensasi namanya, ya. Kemudian setelah itu turun, ya, netes ke bawah, ya. Kemudian yang bawah kena sinar matahari lagi, naik ke atas. Ini diantara temuan ilmiah sekarang, ya, oleh para ahli. Dan Al-Quran jauh sebelumnya sudah, ya, menjelaskan hal itu. Kemudian yang kedua, itu kan proses hujan. Ada proses hujan tanpa proses siklus air tadi. Jadi langsung bahwa di langit itu ada gunung-gunung, bahkan di situ ada butiran-butiran es, ya, nanti jatuh ada jadi salju, jatuh ada jadi nanti cair jadi air. Jadi hujan itu ada dua bentuk. Hujan dari siklus air, ada hujan yang memang airnya itu murni, ya, dari langit, dari gunung di langit. Dan ini adanya gunung di langit ini, ya, dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, penelitian sekarang mau mencari di langit di mana, mungkin di planet-planet kita tidak tahu, gitu. Ya, kita tidak tahu. Ya. Nah, jadi tidak usah ditanyakan kenapa dingin, faktanya memang dingin. Ya. 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 Tapi Masya Allah, justru dengan dinginnya ini ada sensasi khusus. Ya. Coba orang ke gunung itu nyari apa? Sejuknya, kan gitu. Pemandangan alamnya. Ya. Ya, capeknya. Datanya. Kan gitu. Ya. Jadi kalau kemudian waduh medannya begini dan seterusnya, ya. Ya, justru trekking yang ada tantangan itulah yang justru yang lebih asik. Kalau mulus saja kan tidak enak, kayak glowing tok gitu kan, mulus gitu jalannya gitu. Ya. Tapi kalau nanjak, dan ingat setiap tanjakan mesti ada turunan, ya enggak? Apa nanjak terus? Kan enggak kan? Nanti turun asik gitu. Ya, baik jalan kaki maupun naik motor. Ya, jadi itu lebih asik. Mau ya hati-hati. Jangan, waduh, medannya ngeri, enggak ikut lagi.
Nah, ini baru sekali trekking seperti ini gitu loh. Belum nanti, lah itulah. Udah mulai kelihatan ini. Ya, puncaknya. Kita mau kesana nanti. Insya Allah di sini aja, jangan ke atas. Yang mungkin diagendakan kalau ini. Ya itu, Pak ya. Ya kurang lebihnya diingat-ingat nanti dibaca lagi sendiri, dibuka tafsirnya, banyak sudah terjemahan ya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 43. An-Nur itu surat ke-24, dibalik aja. 42 tambah 1 gitu aja, 43. Surat 24 ayatnya 43 untuk ingat-ingat. Nah, itu bahwa di langit itu ada gunung. Baru tahu toh? Baru tahu. Iya, baru tahu. Tapi jangan coba-coba mendaki. Ya, karena itu di langit. Ya, bukan di bumi. Adapun gunung yang ini di bumi. Sebagai pasak. Ya, sebagai pasak, sebagai autad. Ya, supaya bumi itu tidak goncang. Ya, supaya tidak goncang. Ya, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian tentang tadi Pak Rusti menyampaikan kenapa kok kurang komunikasi, koordinasi. Sebetulnya kita ini ada banyak komunitas. Dari pesantren misalnya atau dari lembaga pendidikan, sekolahan maupun pesantren kita punya Puldapil. Dan itu diadvokasi. Jadi kalau salah satu ada masalah di hukum kita ada advokatnya. Ya, kemudian pertemuan rutin. Ya, setiap setahun bisa 2 kali mengadakan daurah. Kemudian pengkaderan guru-guru dan seterusnya, agenda-agenda termasuk adalah agenda seperti ini di Puldapil ada ya, agenda daurah, agenda di alam terbuka itu gak ada ya. Cuman barangkali kurang info ya. Kemudian komunitas-komunitas yang lain ya, yang suka rider, suka apa, touring, ada komunitasnya kita. Yang pecinta alam lebih banyak lagi ya, cinta alam, pendaki gunung, dari kita ini banyak komunitas-komunitasnya ya. Ya cuman ya biasanya ketemu kalau ada event-event, misalnya ada bencana alam di mana, wah nanti rame ya, yang komunitas touring ini datang ya, Ustaz Subhan Bawazir ya biasanya ini komandannya, bawahi komunitas-komunitas di bawahnya ya, komunitas di bawahnya. Nah ya, beliau sebagai pengurusnya datang. Pasti mau buat komunitas mancing. Komunitas mancing. Ya. Belum ada mancing sunnah. Iya. Ya. Intinya iya. Sholat mana? Iya. Nah, kita memulai dan ini perdana, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan bisa di follow up. Ya, tinggal dikoordinasikan saja nanti masing-masing dari daerah. Kalau bisa ya grupnya jangan dimatikan ya Pak Murtopo ya, grupnya tidak dimatikan ya, sehingga bisa komunikasi. Kalau nanti ada acara lagi dimusyawarahkan ya, kalau tidak bisa offline, bisa ketemu duduk seperti ini musyawarahnya bisa melalui offline ya, online maksudnya gitu ya. Betulnya awalnya kita menginginkan sebelum di sini di Dieng. Di Dieng itu ada masjid 2 lantai. Jadi kita tidak perlu nyewa begini mahal. Ya. Kemudian ada ruang kelas. Ya. Cuma yang jadi masalah shower mandinya ini air dingin, tidak ada. Kalau sini kan yang akhwat ada air panas ya. Ya, kalau di sana belum ada air panasnya. Tidak tahu sekarang ya. Tambah top itu. Tambah top rodok Pak itu. Lebih ekstrim dari begini. Ini sudah dingin, di sana dingin lagi. Ya, kita daurah di sana, nanti ba'da subuh manjat Sikunir atau di Sikarim. Yang lagi hit kan Sikarimnya. Ya. Itu dan treknya ya paling kalau jalan kaki kalau Sikunir dari bawah 15 menit. Yang sudah biasa ya, kalau yang mak-mak ya 30 menit. Sekitar 30. Ya apa nyantai gitu. Kalau sudah biasa manjat 15 menit cepet. 15 menit cepet Pak. Dan sudah ditata jalannya kayak dulu, sudah ada pengamannya, besinya, ada ininya. Nah itu nanti view-nya yang ini, Masya Allah, view-nya antum kalau
belum pernah lihat langsung, lihat di IG atau di YouTube, tulis saja Sikunir Dieng, negeri di atas awan. Nah, itu keluar nanti. Katanya saya tidak tahu, itu sebagus se-Asia Tenggara. Sunrise-nya itu yang terbaik view-nya. Ada juga. Masya Allah. Ya. Dan ini ada lagi si Karimnya. Di sana ada Ustadz Rahmadi. Ya, beliau dulu mulazamah juga di Saudi. Bisa kita hubungi, bisa kita kolaborasi ya. Ya. Ikhwan kita nanti gabung dengan ikhwan di sana. Ya, kalau mau diagendakan enggak apa-apa. Dieng itu justru jangan Oktober. Musim Dieng itu bagusnya Juli, Agustus, September. Karena musim panas. Soalnya kalau Oktober ke sana itu sudah musim hujan. Repot Pak, view-nya enggak bagus. Enggak kelihatan ini. Jadi kita jauh-jauh ke sana enggak lihatnya cuma kabut putih kabeh, Pak. Jadi kayak gini enggak kelihatan. Ini kan kelihatan nih. Oh, dia yang lebih Masya Allah lebih eksotis lagi. Ya, kita di sana. Ya. Jadi tetap ada komunikasi, ya, jangan kemudian di Harokah sana ada ini enggak. Ya. Insya Allah kita lebih tertib, ya, lebih bagus. Masing-masing juga ada koordinasi dan selalu komunikasi dengan ustadz-ustadz yang sudah sepuh kita ini dan seterusnya. Dulu kita pernah juga ditegur tapi ya tahun 2002 saya Ustadz Badrul Salam, waktu itu belum ada Roja. Roja itu mulai 2004, itu baru radio itu pakai pring itunya antenanya. 2002 anak-anak UI itu pada kumpul lalu memanggil teman-teman kuliah yang sudah ngaji ya se-Jabodetabek membuat komunitas gitu namanya, tapi tidak lama itu karena setelah jalan ditegur sama Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Yazid itu suruh bubarin. Saya lupa apa dulu namanya itu karena tidak lama, hanya 3 bulan atau 4 bulan itu. Nah, kita adakan daurah ke puncak ya. Mahasiswa dan mahasiswi dipisah ada di ini. Ya. Ya. Artinya kita sudah memulai dari dulu tahun 2000-an ditegur, ini dikhawatirkan kata Ustadz Abdul Hakim nanti khawatir jadi hizbiyah, jadi ikut-ikutan seperti mereka, jadi nanti ada tahazub itu fanatik, ini komunitas saya ini gitu. Karena waktu itu masih gencar-gencarnya hal itu gitu. Tapi belakangan setelah kesini kan tidak ada masalah. Ya. Artinya ada koordinasi setiap kampus. Itu tahun 2002 atau 2003. Jadi tidak ada masalah ya, kita ada koordinasi, mungkin bisa gabung dengan Volcano Ngaji. Ini Volcano Ngaji rencananya ke Semeru. Kalau tidak September, Oktober. Dan ini ekstrim. Kalau kemarin kan biasa. Kalau biasa itu di lereng aja kayak gini gitu. Nah, kalau yang ekstrim itu sampai puncaknya. Itu biasanya ngemping di situ. Daurah. Daurahnya neng alas, Pak, gitu. Ya. Bukan kayak gini di yang gelar di alam. Ya, tetap ada koordinasi masing-masing nanti intinya jangan dibubarkan aja grupnya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan. Ya, ini termin pertama. Termin yang kedua untuk ummahat atau ibu-ibu, silakan ada mic-nya atau pakai tulisan tangan. Ya, sambil nunggu ibu-ibu, ya silakan ini panitia memberikan hadiah kepada yang berhak menerimanya. Ini. Ya, Mas Tobi. Enggak. Oh, hadiahnya kaos. Oh, berarti enggak daftar dapat kaos gitu. Hadiah kaos Bi. Ya, Masya Allah. Silakan disampaikan sama
Pak, set, apa set? Iya. Di shot ini. Iya. Ada shotnya. Nah itu di kamera. Saya mau bangun kakinya ini. Iya. Soalnya. Ya. Ya, betul. Ayo, Pak Jagus. Nama Musta'am. Pak Jagus yang nemok ke ayate kowe sing maca itu. Engko ndak gelo aku sing maca ora kaya ngono. Hah? Ayo Fadal. Ayo Fadal. Ya. Aduh. Apa nih saya mau berdiri ini susah. Iya. Siapa? Kan Musta'am sih. Kowe sing cilik ya, jadi. Tapi kayane kandel ki am. Berat ini. Ah. Celana. Iya. Pak Rusdi entuk pergi. Hah? Boleh jare kok. Jono ora? Masih berapa? Masih 3? Dulu, lebih. Ya, silakan. Ini kan berarti sisa yang enggak jadi. Oh, yang enggak. Oh. Ustaz Adam. Nanti outbound kita enggak usah tinggi-tinggi karena ibu-ibu mau ikut. Ya. Kaosnya dipakai. Ya. Kalau misalnya dingin pakai kaos panjang lalu kaos yang seragam ini di luar. Ya. Kayak Superman. Iya, kayak Superman. Maksudnya biar kelihatan kita. Iya. Iya. Enggak apa-apa, jaketan nanti kaosnya dipakai di luar. Ya. Kemudian untuk muhat silakan ya langsung aja ada mic-nya biar efisien waktu. Oh gimana? Oh, ibu-ibu enggak perlu. Ada enggak nih? Masih berapa? 2. Ya, pesan dan kesan silakan. Salah seorang maju. Hah? Selain panitia. Ya, monggo, Pak. Aduh, Afan, saya enggak kayak mah nih saya. Kayak mah ada. Sini apa aja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ke tengah Pak. Di sini Pak. Jauh sini. Ke tengah sini. Biar kelihatan tuh apanya. Di kamera biar kamera. Sama bangun kok susah banget. Nama saya Trisyanto dari Pemalang. Alhamdulillah. Maka itu atas izin Allah. Yang pertama, saya selaku peserta sangat puas dan ini sukses sekali untuk kepanitiaan yang mengadakan Doro ini. Doro ini sangat penting dan sangat berarti ya. Dan memang kita ngaji juga perlu tempat-tempat yang langsung ke alam kayak gini. Jadi di samping kita mendapatkan ilmu syar'i, kita juga bisa refresh dengan alam. Nah, dengan kesibukan kita tiap hari dengan bekerja, kita kalau cuma Doro hanya di musola itu kurang refresh. Nah, ini memang yang saya harapkan Doro ini bisa berlanjut, apa itu diagendakan per triwulan, apa minimal 6 bulan atau per semester, itu kalau bisa dilanjutkan.
Dan saya untuk pelaksanaan yang pertama kali ini saya merasa puas selaku peserta dan sukses. Saya berterima kasih kepada panitia dengan tempat yang sangat representatif, makanan juga sangat berlebih, dan yakin ini adalah panitia yang kedua bisa kita pilih lagi nih. Ini karena panitia yang awal ini aja ini memang kerja all out, makanan juga berlebih, tempat juga nyaman, dan untuk yang kedepannya juga, apalagi kita peserta kebanyakan kan dekat pantai ya, jadi yang cocok ya kita memang orang pantai ya, kita mainnya ke gunung gitu loh, tempat-tempat yang sejuk. Lain mungkin kalau kita komunitas kita di daerah sini mungkin kita cari lokasi yang dekat pantai, karena memang itu sudah naluri ya, orang-orang gunung senangnya berlibur ke pantai. Orang kita hidup di Pantura ya kita bagusnya ke alam. Ini sangat-sangat memuaskan. Saya selaku peserta juga mengharap untuk kedepannya juga dilaksanakan baik. Misal ini sekarang di Guci, nanti tadi ada program ke Sikunir. Memang Sikunir juga sudah bagus juga, saya sudah pernah ke sana. Memang kalau enggak ya kalau memang Pemalang, misal di Pemalang itu tadi di Dirkandang juga itu bagus, tapi kalau di Dirkandang memang harus ngecamp sih gitu. Kalau enggak ya cari tempat-tempat yang alam kayak gini lah, kita berarti langsung kita menemukan tempat yang saya gimana? Widuri. Biar menyaingi yang itu, yang maksiat bisa enggak gitu. Maksudnya ke Widuri. Iya. Daurahnya itu. Oh, daurah di Widuri. Bisa enggak? Ya, itu kan terserah dari peserta yang sekarang. Nanti kan tadi juga Ustaz Judi mengatakan bahwa kita sudah adanya grup BA daurah ini, untuk kedepannya kan mungkin bisa dibicarakan semua peserta yang ikut ini, kita inginnya dimanakan itu butuh kesepakatan. Kalau ini kan kita sendiri, kita tidak oleh kaum maksiat gitu. Kalau di sana kan banyak maksiat, kita mendakwakan. Jadi yang tadi kalau mereka yang mau, kalau enggak malah repot kali gitu. Iya. Nanti nggak konsen loh, malah nanti cuma lihatnya no. Ini kan kita sekaligus refreshing ya, Doros lakukan refreshing itu, memang sangat bagus sekali. Jadi kesan pesan saya sangat merasa puas dan memang ini sukses untuk acara ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak silakan Pak. Aduh, ya masalah, masalah. Iya. Sarapan ini Mam, Noel. Halo? Halo, suaranya mana ini? Mana? Ya. Halo? Dipanggil kok nggak nyaut-nyaut, gimana ini? Isi sibuk. Ya, saudari. Ya, istriku. Ya, Zaujati. Jangan panggil istriku ya. Yang, ayo yang. Nanti lah, ini kan pemanasan. Ya. Masih. Saya usul untuk kepatian yang akan lanjut. Ini kepatian yang kali ini itu periode lanjutnya itu tetap. Oh iya. Kecuali panjenengan Pak. Halo. Halo. Saya juga berterima kasih kepada rekan kita, khususnya yang dari Samong ini. Saya panitia lihat list begitu
ada Pak Haji Suharjo, langsung semua daftar ini. Ownernya memang ada di Pak Harjo ini, Samo, ya. Yang kedua, saya tidak kenal stek lobang itu yang mana? Iya. Belum kenal saya stek lobang itu. Oh, assalamualaikum. Oh, iya. Luar biasa. Harusnya ada absen Mak, aja nih. iya, nomor berapa ada Absennya stek di lobang? ada absennya nggak? Biar tahu kenal gitu loh. Grup ada. Grup kan nggak tahu ajain sih loh. Saling apa namanya? Biasa kalau mau berangkat kan ke outbound saja. Hah? Kalau mau berangkat ke Oh iya, nanti kalau berangkat di absen Pak. Nanti kalau mau berangkat outdoor. Saling mengenalkan diri. Sesi pengenalan. Ya boleh, nanti langsung satu persatu mengenalkan pesan-pesan Nanti sebelum berangkat. disampaikan. Dari mana umur? Oke, siap. Halo istriku. Hai. nanti sebelum berangkat nanti ini dilepas ini foto bersama. Malu kok. Dipersilakan semua Pak. Silakan Pak, silakan. Kenyang. Ya, oke. Lagi makan saya kok. Lagi makan. Kalian lagi makan. Oh iya. Orang tahu panitia kok, panitia malah sisa akeh, mau siji tak kurang aku.